Dan itu Kak, ya nyiksa batin banget gitu buat saya sampai saya jadi sekurus ini. Terus dia nyaranin dipukul aja adiknya. Kalau nggak dipukul, kalau dibiarin nanti malah makin nggak karuan. Terus saya mikir gini, loh kok mau dipukul kan adik saya kayak gini. Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcast Star. Sudah bersama kita Kak Ayu. Kak Ayu ini seorang mahasiswi juga dan bisa dibilang kerja di Pamekasan juga nih. Dan pengalaman hidup kali ini langsung kita tanya-tanya dengan Kak Ayu ya. Halo, assalamualaikum Kak Ayu. Halo, waalaikumsalam kakak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekeluarga ada berapa? Satu keluarga itu di rumah saya ada 6 orang. 6 orang? Ya, ada saya, bapak, ibu, adik, sama kakek nenek saya. Oh, berarti masih bareng sama kakek nenek ya. Jadi rame gitu ya. Tapi basic sesaudara 2. Iya. Oh, Kak Ayu anak ke? Anak pertama. Oh, anak pertama. Perempuan anak pertama. Iya, Yang anak kedua? Yang pertama. Adik saya cowok. Oh, cowok. Iya. Sesayang apa dengan keluarganya? Kalau saya sayang banget, apalagi sama adik tuh bener-bener sayang banget Kak. Kalau pulang kerja itu saya pasti sempetin beli-beli buat adik. Itu sukanya kan ayam tok patok. Jadi saya beliin. Hampir 1 minggu berapa kali saya beliin. Tiap pulang kerja pasti beliin. Soalnya kalau nggak bawa oleh-oleh itu disamperin ke sepeda motor, diliatin gitu. Oh, bawa teng-tengan apa enggak gitu ya. Soalnya udah biasa, soalnya kan udah biasa bawain. Oke. Kalau boleh tahu adiknya sekolah apa sekarang? Adik saya enggak sekolah. Soalnya adik saya istimewa, Mbak. Adik saya berkebutuhan khusus. Iya. Dulu sempat sekolah di salah satu sekolah SLB di Pamekasan, cuman berhenti sekarang. Oh gitu. Kalau boleh tahu usianya sekarang berapa? Sekarang sudah 12 tahun. Harusnya SD ya kelas 6. Iya, harusnya SD, entar lagi SMP. Kalau ngelihat teman-temannya udah gede semua. Iya, oke. Tapi melihat adiknya Kak Ayu yang istimewa itu pasti punya hambatan tersendiri untuk Kak Ayu sendiri sebagai adiknya, sebagai kakaknya itu kayak gimana? Ya itu kadang kayak ngerasa tiap kali saya ngelihat anak-anak berangkat sekolah, itu saya ngeliatnya harusnya saya juga nganterin adik saya sekolah. Harusnya adik saya juga pakai seragam itu, harusnya adik saya juga main bersama mereka. Terus kayak ya biasa namanya juga anak berkebutuhan khusus itu kan ya namanya manusia ya Kak ya. Ada aja gitu kan. Ada yang meskipun mungkin hanya candaan, tapi yang namanya ejekan, ocehan itu kan tetap sakit ya Kak ya. Ya gitu-gitu sih Kak. Oh, berarti Kak Ayu melihat adik Kak Ayu dapat yang kayak ejekan, bulian kayak gitu. Itu dapatnya dari tetangga sekitar atau orang jauh? Ada yang dari tetangga sekitar, ada juga yang dari kerabat sendiri. Ada. Itu saya dulu rumahnya pindah Kak sebelumnya, dari rumah sebelumnya. Nah itu dari kerabat saya yang di rumah sebelumnya itu dikata-katain. Soalnya kalau ngelihat secara fisik adik saya itu nggak kelihatan. Oh, normal. Normal. Kalau secara fisik itu normal kelihatan. Emang ya secara fisik kalau saya bilang ganteng lah Kak. Itu dikatain. Nah percuma ganteng tapi otaknya nggak nyambung, dibilang gila ini itu. Tapi itu maksudnya, maaf kita harus flashback lagi ya. Itu kebetulan kelihatan berkebutuhan khusus adiknya Kak Ayu itu setelah usia berapa? Atau memang dari lahir sih sebenarnya? Kalau dari lahir itu dulu lahirnya memang ini Kak. Lahirnya cuma prematur. Iya prematur. Oh, okay. Nah tapi setelah itu sehat Kak. Nggak kelihatan kalau anak prematur, soalnya tuh anaknya putih. Terus gitu iya ya. Sehat, putih, gemuk. Nah pas umur 1 tahun itu sakit sampai kena step. Jadi panas tinggi tuh. Ya mungkin udah alhamdulillah masih ketolong ya Kak ya. Udah hampir meninggal lah, tapi alhamdulillah Allah masih ngasih kesempatan buat hidup. Nah itu setelah step itu Kak jadi balik kayak bukan dia gitu. Dari dia yang awalnya ceria, yang anaknya gemuk, tiba-tiba kurus, terus cuma diem aja. Anak kecil itu kan biasanya kalau dikasih mainan, kalau diajak ngobrol, diajak main tuh kan biasanya ketawa gitu. Dia cuma diem aja kayak ngelamun, kayak mandangin titik kosong gitu loh Kak, pandangannya kosong.
Orang tua Kak Ayu gimana waktu itu? Orang tua waktu itu masih masih dari ekonomi dulu masih minim ya Kak ya. Jadi memang pas waktu sakit itu nggak langsung dibawa ke rumah sakit sampai sakitnya tinggi. Oh, oke. Karena dulu bapak saya cuma sebagai penjaga sekolah biasa, sukwan, yang bayarannya nggak seberapa kan, cuma tukang kebun Kak. Iya. Terus ibu saya juga cari kerja sampingan, jadi karyawan di pabrik rokok. Terus bapak saya juga cari selingan kerja, itu pernah nyupir juga. Terus bertani sampai jualan tanaman jagung itu juga pernah, udah semuanya. Nah untuk kesehariannya adik dijaga sama siapa? Kalau sekarang ibu. Oh berarti ibu udah nggak kerja? Iya, semenjak adik saya sakit kayak gitu, ibu full ngurusnya adik. Oh, jadi yang kerja bapak ya? Iya. Sekarang. Alhamdulillah kan bapak saya kan baru Kak, baru diangkat. Oh baru Iya, alhamdulillah. Mungkin rezeki dari adik saya juga. Oh iya. Kalau dulu adik saya kan yang buat jalan aja itu umur 3,5 tahun Kak. Baru bisa jalan? Iya, baru bisa jalan. Dan itu pun juga harus diterapi. Obat sana sini juga biar bisa jalan. Nah, bulian yang paling ngena ke hati Kak Ayu apa waktu itu? Nah, itu kayak kalau saya misalkan lagi belanja ya Kak ya. Ada di salah satu warung di dekat rumah, terus ada orang baru nanya, itu anaknya siapa? Anaknya bapak ini. Anak nomor berapa? Yang pertama. Loh berapa saudara? Itu kadang ibu-ibunya malah gosip sendiri di belakang. Saya dengar anak yang pertama, kalau yang kedua itu cowok, tapi ya gini-gini di belakang itu. Kalau bahasa Maduranya tuh, bahasa kasarnya, orang-orang tuh ngatain tak gena, gila gitu. Jadi saya kayak, loh kok gitu, adik saya nggak gitu. Terus kayak juga biasalah anak kecil di sekitar rumah itu Kak, kalau lagi main-main kan lewat depan rumah itu suka ngolok-ngolok gitu. Salman tak gena, Salman gila, kan namanya Salman adik saya. Itu saya bodo amat sebenarnya, soalnya kan mereka anak kecil nggak ngerti apa-apa juga. Tapi ya lama-lama dengerin kata kayak gitu kayak sakit juga gitu loh Kak. Karena ketika kita merawat dan menyayangi anak yang spesial itu pasti juga butuh kesabaran. Iya. Dan itu luar biasa untuk merawat adiknya Kak Ayu yang seperti itu, dan semua orang nggak bisa untuk bisa sesabar Kak Ayu dan keluarga kayak gitu ya kan. Dan di masyarakat sekitar mesti ketika ada yang beda dengan kita larinya ke bully, mengejek. Harusnya kita sebagai manusia ya kita berikan apresiasi, kita beri dukungan, semangat moral dan sebagainya. Itu bisa agar lingkungannya adiknya Kak Ayu ini bisa lebih semangat lagi ya. Waktu itu antisipasinya Kak Ayu gimana? Ya saya cuma udah diem aja gitu, cuma ya diajak main adik saya, bodo-bodo amat. Oh, iya, betul. Tapi kalau ada teman saya yang main ke rumah, itu adik saya suka nimbrung kan Kak. Jadi saya bilang dulu sebelum teman-teman saya ke rumah, saya bilang ke teman-teman saya, kalau adik saya kondisinya seperti ini, nanti misalkan gangguin atau apa, jangan dimarahin. Alhamdulillah teman-teman saya ngerti semua. Nah itu yang betul ya. Karena banyak kok juga anak yang berkebutuhan khusus mereka berprestasi ya kan, tergantung dari lingkungannya. Sebenarnya mereka tuh butuh lingkungan yang mendukung mereka ya kan, bukan justru malah dijauhi orang-orang kayak gitu. Betul banget. Kadang-kadang ada kan orang tua yang ngikutin anaknya juga gitu loh Kak. Anaknya pegang apa, terus ada adik saya kadang suka nyamperin tuh kalau ada lihat sesuatu yang menarik buat dia. Kadang tuh nyamperin, tiba-tiba diambil. Namanya kan adik saya nggak normal. Anak-anak kan ya, anak-anak pasti juga kayak gitu. Iya, apalagi adik saya kan sistem sarafnya kan terganggu, dia nggak ngerti apa-apa kan. Itu sama orang tuanya kadang ya adik saya dimarahin, padahal nggak ngerti apa-apa. Terus ngatain juga Kak, sama si anaknya ibunya itu, udah bawa sana nanti diambil Salman tak gena aja, bilang gitu juga kan. Kayak ini loh, seorang ibu kok bisa ngatain gitu ke anak orang lain gitu loh kan. Kenapa kok nggak disaring juga kan? Kayak kalau kayak gitu Kak, sama halnya seperti ngajarin anaknya juga kan. Nanti bisa-bisa anaknya juga ngikutin ngatain juga, secara nggak langsung ibunya tuh ngajarin nggak bener sama anaknya. Benar. Ya itu terkadang kita sebagai orang tua juga nggak melihat hal itu ya kan. Iya. Dan itu
apa ya, ketika mungkin Kak Ayu merawat adiknya dan sebagainya, Kak Ayu bisa nggak membagi waktu? Antara pekerjaan kan atau mungkin Mbak Ayu kan lagi kerja gitu. Atau mungkin dengan pasangannya Kak Ayu mungkin. Pasangan sih kalau sekarang saya lagi single ya Kak ya, lagi jomblo, jadi fokusnya ke kerjaan, pendidikan sama keluarga. Iya, kadang kalau saya lagi ngerjain tugas kuliah ya Kak, kan saya suka ngurung diri di kamar. Itu adik tiba-tiba masuk gerobak buka pintu. Itu gangguin. Lah gimana saya mau marah, gak bisa kalau saya marah sama halnya saya yang Emosi sendiri. Iya. Jadi ya kadang kalau saya tiba-tiba tiba-tiba marah, kok saya marah ya, itu saya langsung samperin minta maaf. Dicium sama saya, terus diajak beli jajan. Itu paling seneng kalau diajak beli jajan. Kalau saya berangkat kerja itu kadang Kak intilin di belakang. Kalau dikasih uang 5.000 udah diem. Kalau sekarang udah alhamdulillah kan ada perkembangan, sudah mulai mengerti. Perlahan sih Kak. Tapi gini kan, orang lain aja kayak tetangga aja ada yang menerima ada yang enggak ya kan. Kalau Mbak Ayu pernah gak sih dekat sama orang terus dia tidak menerima adiknya Kak Ayu? Dekat sama seseorang pernah, tapi untuk menerima atau tidaknya adiknya saya tuh ada nggak sih yang menerima ada yang enggak? Oh, nggak tahu Iya. waktu itu. Tapi maksudnya ketika dekat sama seseorang ngasih tahu nggak sih adikku Iya. seperti ini. Saya kepada sama teman-teman saya semua saya cerita kalau adik saya seperti ini. Jadi mereka sudah tahu semua profil saya. Kalau mereka ke rumah saya mereka nggak kaget. Termasuk sama pasangan. Saya cerita kalau adik saya begini-begini. Saya takutnya kalau saya nggak cerita, takutnya pasangan saya itu cuma nerima saya, nggak bisa nerima kekurangan keluarga saya. Kalau deket sama seseorang dulu pernah, tapi ini di luar konteks adik ya Kak ya. Kalau nah itu yang waktu deket sama seseorang itu awalnya sih ya biasa orang lagi jatuh cinta ya kan, bahagia-bahagianya. Tapi lama-lama kok saya ngerasa saya bukan diri saya. Kok saya ngerasa beda dari saya yang dulu, dari saya yang dulunya ceria. Saya kan dikenal anak yang ceria memang Kak, ceria, pecicilan tuh saya nggak bisa nahan ketawa. Kalau ketawa pasti paling nyaring. Oh gitu. Nggak bisa nahan ketawa, itu saya paling rame. Nah kenapa sekarang saya jadi kayak pemalu, jadi kayak insecure gitu lah Kak. Oke. Itu karena kenapa? Insecure-nya itu ya biasalah kalau kita ya nerima perkataan yang kayaknya nggak pantas buat dikeluarin gitu loh Kak. Orang-orang terdekat gitu loh Kak. Misalkan kayak dibanding-bandingin sama orang lain. Ya memang saya lihat orang tersebut memang lebih wow dari saya, lebih hebat dari saya. Tapi nggak seharusnya dia yang ngebandingin gitu loh Kak. Kan sakit kalau orang terdekat kita, orang tersayang kita tiba-tiba ngebandingin kayak gitu kan. Sakit lah Kak, gitu kan nerima perkataan gitu. Nggak bandingin juga Nggak Kak Ayu waktu bandingin, itu iya. sama orang. Saya ngaca, saya lihat diri saya nggak jelek-jelek amat kok gitu. Cuman Anda aja yang kurang bersyukur dapetin saya. Saya nggak jelek-jelek amat gitu loh kan. Emangnya pernah didapat omongan kayak gimana? Kok Saya sampai paling sensitif sama perkataan orang lain sebenarnya sih Kak. Kalau sebenarnya kalau orang-orang yang ngomong, kalau orang lain tuh ya udah bodo amat. Cuman kalau dari orang terdekat tuh kan nyesek banget ya kan. lebih jelek gitu kan. Iya kayak ada kata gitu loh. Terus ya saya tahu saya nggak sempurna, saya punya banyak kekurangan, saya nggak cantik-cantik amat, cuman ya nggak usah bilang, nggak usah ngebanding-bandingin gitu loh Kak, kan sakit gitu buat saya. Dia saya insecure, saya nggak berani up kamera, bahkan foto selfie aja saya kayak ngerasa nggak pede udah nggak usah gitu. Iya terus ya biasa hasil foto-foto saya katanya dibilang alay atau apa gitu. Itu perubahan kayak gitu tuh maksudnya dari itu udah kelihatan dari awal punya hubungan. Udah, kalau dari awal tuh Masih baik ya. iya. kalau dari awal mah kita bahagia-bahagia banget. Iya, pas kelihatan setelah berapa lama? Pas awal-awal tuh saya nggak pernah marah, nggak pernah cemburu, nggak pernah apa Kak. Jadi udah saya jalan aja biasa. Itu pas setengah tahunan deh kayaknya. Oh, baru keluar sifat aslinya. Pertama dia tuh ngapain? Biasanya enggak. Kamu kalau keluar dia bareng ini ya kayak gitu. Bareng aku terus ya enggak. Enggak, kalau keluar kan memang saya anaknya mageran ya. Oh. Iya kalau nggak penting-penting amat nggak mau keluar rumah. Males keluar. Yang pas kelihatan banget gitu pertama gitu. Ini kok kayaknya nggak beres nih udah kayak gitu. Ya kayak dari perkataan itu Kak, saya kan pernah cerita kalau adik saya mecahin kaca lemari.
Iya, terus kan saya cuma sekedar cerita. Soalnya kan saya yang namanya anak perempuan pertama gak punya tempat buat bercerita kan, maunya ke pasangan atau ke orang-orang terdekat gitu ya Kak. Nah dia salah satu orang yang saya percaya, saya mau cerita ke dia. Oke. Minimal kita cerita aja. Dia nih, bilang ya cerita kan? aja gitu, ada beban ya cerita aja gitu loh kan Kak. Terus dia nyaranin dipukul aja adiknya. Kalau nggak dipukul, kalau dibiarin nanti malah makin nggak karuan. Terus saya mikir gini, loh kok mau dipukul, kan adik saya kayak gini. Saya aja mau marah aja, kadang saya nyesel. Marahnya saya tuh kalau sama adik saya tuh langsung minta maaf, kenapa saya harus mukul. Kalau ngeliat kondisi adik saya yang seperti ini kan saya yang nggak beres Kak. Iya benar-benar. Itu ekspresi serius atau bercanda ngomongnya? Nggak, itu sebenarnya dari ini sih, dari HP, dari telepon. Iya, cuman ya dari nadanya itu Kak. Terus saya mikir, loh nggak bisa nih, kayaknya kasar nih gitu kan. Dari ngomong aja udah sering keluar kata-kata yang kotor, apalagi dari perlakuan. Memang secara fisik tidak pernah melakukan tindakan kerasan, cuman secara verbal itu ngena banget di batin gitu loh Kak. Tetap keinget. Jadi saya kayak ngerasa insecure, saya ngerasa wah saya nggak bisa nih sama orang yang kayak gini. Itu setelah berapa lama akhirnya memutuskan aku udah selesai deh sama orang ini gitu? 1 tahunan 1 tahunan bertahannya. bertahan ya. Sabar ya, 6 bulan bertahan dia. Dan itu Kak ya nyiksa batin banget gitu buat saya, sampai saya jadi sekurus ini. Oh, Di fotonya nggak kayak berapa? gitu. Tadi mbaknya lihat foto saya. Oh, ya, Jauh dari banget. berapa kilo dulu? Kalau dulu awalnya tuh saya pernah 52. 52. Ya, turun perlahan itu dari 48. Sekarang jadinya 39. Bukan diet ya. Enggak, 39. 39. Oke, segitu dampaknya ya. Tadi Kakak sudah lihat perbandingan. Kita juga kaget lihat. Oke. Kirain 2 orang yang berbeda. Pas lihat di situ ternyata 1 orang. Tapi nggak diet. Enggak. Oh. Ya dari soal asmara udah kayak gitu kan Kak, pasti ngebatin sakit banget. Ditambah lagi kan kita namanya juga manusia, pasti ada ujiannya kan. Dari sudut manapun ada masalahnya gitu. Belum lagi yang itu ya. Iya. Masih nambah-nambah aja. Masih nambah-nambah. Berarti Kak Ayu ini tipikal orang yang pemikir ya. Kalau ada masalah dikit dipikir gitu ya. Pemikir banget Kak. Kalau ada masalah apa tuh dipikirin terus. Kadang ada ya orang misalkan ngomong apa gitu. Terus saya nyampe rumah, kok orang tadi bilang gitu ya. Saya tadi ngapain? Dan itu berdampak ke Kayu untuk nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau up, Males ya? makan juga gitu. Jadi kemudian iya, jadi malas makan juga salah satunya Kak. Oke. Ya. Itu juga pastinya mau gerak gini nggak bisa, nggak leluasa lebihnya mungkin. Iya. Ya itu sebenarnya sih dampak dari bullying tuh besar banget ya. Padahal mungkin tanpa kita sadar apa yang kita omongin itu mungkin niatnya kayak walaupun cuma guyon gitu, itu belum tentu orang yang menerima itu tuh nerimanya juga guyon. Iya. Ya kan? Sebenarnya bahasa candaan sama bahasa yang ngejek beneran tuh bisa dibedain kan. Kita bisa ngerasain sendiri Iya, kan. mana yang bener-bener yang emang guyon gitu ya kan. Kita tuh punya feeling lah. Iya, bisa ngerasain sendiri, bisa dibedain kok Kak, bahasa mereka tuh bisa dirasain sendiri sama kita gitu loh kan. Iya benar banget. Mungkin buat orang teman-teman di luar sana yang dapat bulian atau mungkin dia merasa insecure gitu ya karena bulian itu, mungkin bisa ada yang mau disampaikan. Dari pengalaman saya pribadi, untuk teman-teman yang merasa insecure itu udah deh, hilangin rasa insecure kalian. Gak perlu lagi insecure karena kita unik, kita cantik dari kita sendiri Kak. Iya benar. Kita cantik dari diri kita sendiri. Semua manusia itu punya keunikan masing-masing. Dan kita juga nggak bisa membahagiakan orang lain. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Terus kita juga tidak perlu menjelaskan tentang apa dan siapa kita sama orang lain. Karena kan kalau orang itu memang benar-benar mencintai saya, benar-benar mencintai kekurangan kita, dia pasti bakal nerima, mau seburuk apapun itu. Sebaliknya, kalau orang lain sudah benci dari awal sama kita, udah tidak suka dari awal sama kita, mau sebaik apapun perlakuan kita untuk mereka, ya mereka tetap memandang kita buruk gitu loh Kang. Memang kita harus berhati-hati dalam berkata. Iya. Dan itu saya lumayan lama loh Kak bangkitnya dari rasa insecure itu. Saya kan
dulu dari seorang yang, karena kan saya agak tomboy kan dulu kan, saya tuh dulu percaya diri banget, mau apa-apa udah ayo gas gitu. Ya gara-gara itu jadi saya insecure, gara-gara bulian verbal itu saya insecure, terus ngerasa saya malu untuk melihat diri saya sendiri tuh, kayak mau foto selfie aja malu kan tadi. Itu saya cuma diem, atau saya sampai mikir apa saya seburuk itu, saya nggak jelek-jelek amat kan gitu Kak. Terus alhamdulillahnya di tempat kerja saya itu ada 3 orang karyawan baru. Saya mau berterima kasih banget sama 3 orang tersebut Kak. Itu termasuk mereka masuk ke dalam divisi tim kreatif di tempat kerja saya. Nah dari sana mereka ngajakin saya. Project pertama konten dari sekian kamu vakum gitu ya. Sekian lama saya vakum, padahal dulu itu kayak TikTokan, foto-foto itu jadi hobi saya Kak, kesukaan saya gitu. Tiba-tiba saya tutup semuanya, saya nggak main TikTok, saya cuma buka TikTok ya cuma lihat-lihat doang gitu. Nggak pede buat foto selfie aja kan, udah nggak percaya diri kan. Terus 3 orang itu ngajakin saya ngonten. Saya malu kan, setelah sekian lama saya vakum diajakin ngonten. Enggak Kak, saya malu. Loh malu kenapa? Nggak, saya insecure gitu saya bilangnya kan. Terus kakak-kakaknya itu insecure kenapa deh? Enggak apa-apa. Terus mereka kayak ngasih motivasi, terus ngasih semangat buat saya untuk tiap hari tuh ngonten. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa pede lagi. Iya. Iya emang, karena sebenarnya itu ketika lingkungan itu sangat mempengaruhi banget gitu. Jadi lingkungan itu mau membuli kita atau mensupport kita itu pasti punya pengaruh ya kan. Apalagi teman itu juga berpengaruh Kak untuk kita. Kalau kita salah pilih teman, bisa-bisa kitanya salah jalan. Dan alhamdulillahnya di tempat kerja saya itu teman-teman saya alhamdulillah lingkungannya positif, semuanya mendukung saya, mensupport saya. Ucapin makasih dong buat teman-teman. Iya, makasih buat teman-teman kerja saya yang selalu mendukung. Apalagi saya pas galau-galaunya itu Kak, aduh mereka menghibur tuh ya. rame-ramenya menghibur saya. Iya, teman ngaruh, lingkungan ngaruh. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Pintar-pintar banget memilih lingkungan, pintar-pintar memilih dengan siapa kita berteman ya kan, karena itu tuh pasti berpengaruh banget buat hidup kita ya kan. Kalau teman kita nggak bagus, kita akan jadi nggak bagus juga jadinya. Betul. Jadi semoga kedepannya Kak Ayu bisa dapetin orang yang lebih tepat lagi, amin. Yang bisa lebih menghargai Kak Ayu, bisa menghargai perempuan ya kan. Iya, kalau ditanya kadang kan ada tuh kan, kalau cowok-cowok yang mau ngedeketin biasa kan nanya tipenya kayak gimana, nggak punya tipe. Saya mah yang bangga dan bersyukur punya saya gitu. Iya, benar, terus yang bisa nerima kekurangan saya sama keluarga saya, udah itu aja. Karena yang namanya pasangan tuh pastinya melengkapi ya, bukan saling menjatuhkan gitu. Saya nggak tahu apa termasuk trauma atau trust issue ya Kak. Kalau ngelihat orang itu Kak, ada cowok yang deketin misalkan, itu saya udah parno duluan. Saya takut orang ini nggak bisa nerima, balik lagi ke awal, takut nggak bisa nerima adik saya. Saya takut nanti cuma sayangnya ke saya aja, tapi ke adik saya malah enggak. Saya takutnya di situ. Ya tapi benar sih Kak Ayu, maksudnya memutuskan ketika ada orang yang mau dekat sama Kak Ayu harus juga bisa menerima keluarganya dong, bukan hanya Kak Ayu aja. Karena yang namanya hubungan nanti kalau sampai ke jenjang yang serius kan pasti sama keluarga juga, nggak mungkin sama Kak Ayu aja ya kan. Terus naudzubillah min dzalik ya Kak ya. Kalau ada apa-apa, tapi semoga panjang umur semuanya ya Kak ya. Kalau orang tua saya nggak ada kan saya yang ngajakin adik saya kan, cuma saya satu-satunya harapan di keluarga gitu loh. Ya pokoknya sekarang Kak Ayu mikirnya gini aja, kalau orang itu nggak mau menerima keluarganya Kak Ayu, berarti dia bukan yang terbaik buat Kak Ayu, gitu aja deh. Jadi saya fokusnya sekarang udah fokus kerja sama fokus pendidikan sama keluarga aja. Iya itu aja. Berarti tapi kalau ada orang yang mau deketin masih trauma nggak? Kalau sekarang masih belum mau sih Kak. Soalnya saya masih senang-senangnya ngonten di tempat kerja saya. Ya mending gitu aja deh. Lagian usianya berapa? Baru minggu depan 22. Oh baru, masih muda banget ya. Minggu depan ulang tahun loh aku. 22 masih. Masih 22, masih panjang perjalananmu gitu biar ya. Nggak fokus sama hal itu aja ya. Banyak hal kegiatan yang bisa Kak Ayu lakukan kayak gitu. Jadi mau fokus kerja aja dulu, nikmatin passion saya, balik lagi yang ke saya yang suka foto-foto itu biar tereksplor lah kemampuan saya gitu loh Kak. Oke, thank you buat Kak Ayu udah share cerita dan pengalamannya. Semoga ya dari ini orang-orang juga bisa lebih warning ya, lebih hati-hati terhadap
perkataan mereka dan lingkungan mereka. Buatlah suasana lingkungan yang lebih enak, menyenangkan dan kurangi bullying ya kan. Karena itu ngaruh banget tentunya. Iya, dan pesan saya Kak buat teman-teman semuanya ini, terkadang manusia itu hanya bisa mengingat satu kesalahan dibanding 1000 kebaikan. Dan manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa menjaga lisannya, manusia yang bisa menjaga perkataannya agar tidak menyakiti perasaan hati orang lain. Iya benar, karena lidahmu itu harimaumu ya. Sebaik-baik manusia adalah dia yang bisa menjaga lisannya agar tidak melukai hati orang lain. Pesan saya. Oke, thank you udah nyempetin hadir di studio kita kali ini. Semoga bermanfaat buat yang nonton ya. Buat Sobat RTV yang nonton, thank you juga sudah nonton sampai detik kali ini. Dan ambil positifnya, buang negatifnya ya. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.